hal yang luar biasa, saya itu harus ditemui dengan orang-orang yang sangat luar biasa di kampus ini. Orang hebat itu tidak hanya pandai membuat wacana, tidak hanya pandai membuat plan, tetapi benar-benar serius apa yang direncanakan dalam milestone-nya itu benar-benar dijalankan dengan tepat. Memilih orang, menempatkan orang, itu harus tepat. Nah, kebetulan setelah saya ketemu dengan Ketua PPL PPTTKRI Surabaya, saya harus menemui Rektor. Karena apa? Beliau adalah orang yang menerjemahkan apa yang menjadi ide dari PPLP. Kita akan ketemu dengan Bapak Dr. M. Subandowo. Assalamualaikum dan salam persahabatan. Waalaikumsalam. Bapak, ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa. Bapak menyarankan bahwa salam itu harus salam persahabatan, bukan salam persaudaraan. Iya. Apa sih, maknanya? Maknanya itu saudara itu banyak, tapi Saudara sahabat itu dalam hati. Oh gitu. Ya. Dan lebih lebih dekat kalau kita bilang sahabat. Sahabat. Oke. Ya, kayak Pak Yud ini kan Oh sahabat. iya, sahabat ya. Sahabat, Sahabat kecil, Pak. Pak Rektor. Ya. Saya tadi sudah ketemu dengan Ketua PPL PPTTKRI. Beliau menyarankan bahwa milestone dari perjalanan Adibuana itu penerjemahnya adalah Pak Rektor. Saya tahu bahwa Pak Rektor itu benar-benar orang yang praktisi, tidak hanya pandai menulis, tetapi juga bisa menjalankan, menempatkan orang di setiap posisi-posisi itu. Nah, ada tadi pesan bahwa dari beliau Pak Rektor bahwa ojo sampai kacang ninggalni lanjaran. Karena kalau kacang itu meninggalkan lanjaran, lanjaran itu kan seperti penompang ya Pak ya. Iya. Kacang itu akan jatuh kemana-mana. Tapi kalau dijagang dengan lanjaran tiang yang kuat, maka dia akan bergerak ke atas. Nah, apakah Pak Rektor bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dari dengan Pak Sutyono seperti itu? Iya. Silakan. Oke. Jadi apa dikatakan Pak Sutyono, ya masjid, itu benar. Hakikat hidup orang hidup ini jangan lupa sejarahnya. Betul. Jangan lupa sejarahnya. Di dalam suatu organisasi, di dalam suatu tujuan organisasi itu adalah diwujudkan di dalam milestone. Mungkin Pak Sutyono kan sudah menjelaskan. Betul, ya. Adibuana juga punya milestone. Ya, siapapun juga yang memimpin Adibuana itu harus melihat, mengamati, mencermati dan mengaplikasikan milestone itu. Ya, tentunya milestone itu adalah tidak kaku. Ya, tidak kaku. Harus begitu ya Pak? Harus begitu, karena sesuatu gerakan, strategi itu harus disesuaikan dengan zamannya. Ya, zamannya. Ini adalah zaman, ini adalah disruption. Kita juga mencermati. Karena apa? Perubahan-perubahan itu sifatnya adalah keniscayaan. Ini harus dipahami betul. Apa yang dikatakan Pak Sutyono itu harus betul-betul dipahami. Nanti siapapun pemimpinnya juga akan memahami perjalanan sebelumnya itu bagaimana. Apa yang dulu adalah kurang harus kita tutupi, kita tambahi sehingga kita itu bisa melihat masa depan itu dengan betul-betul mengembirakan. Sehingga hidup kita itu adalah bisa berbahagia. Kita bisa diskusi apa yang dimaksud dengan milestone. Adibuana itu adalah suatu perguruan tinggi yang sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat di dalam masa depannya. Ya, ini harus dipahami semuanya. Dan ini sudah terbukti kita itu di dalam suatu perjalanan mengalami suatu pasang surut semuanya, dan selalu kita itu up. Selalu up. Yang terakhir kita melakukan suatu yang namanya JJ 2000. JJ 2000 adalah filosofi. Filosofi apa yang perlu kita targetkan, apa yang perlu kita capai, ini. Nah, coba kita kembali pada milestone kita. Milestone kita sudah tahu semua. Maksud kita itu adalah kita bagi menjadi 3 periode. 3 periode. Betul. Milestone itu kita sudah sosialisasikan, kita sudah implementasikan, tentunya itu secara gradual harus kita lakukan. Pada tahun 2019 sampai 2024 kita harus selesai
di dalam tahapan pertama. Ya, tentunya ini tidak boleh kaku. Oh, ya. Ya, tidak boleh kaku karena semuanya itu Karena adalah kita lagi proses manusia ya, Pak, ya? Bukan manusia, produk, bukan ya, barang ya. barang, tidak manusia. boleh kaku. Dan tidak boleh kita itu mengecewakan alam. Ya, contoh, kita sudah betul-betul membuat strategi bagaimana caranya, tahu-tahu hadirlah COVID-19. Ya, kita nggak bisa apa-apa, tapi tetap kita move on, bergerak terus. Ya, ini jangan sampai dengan 2019 ya, itu milestone pertama. Ya. Berikutnya 2019 sampai 2024. 2024. Itu adalah kita meletakkan Teaching Innovation University. Teaching Innovation University. Ya, apa itu yang maksud? Semua proses-proses pembelajaran dalam rangka mencapai visi dan misi harus kita letakkan pada posisi tersebut. Makanya teman-teman harus bergerak bersama, ya, melakukan suatu kolaborasi bersama, melakukan suatu komunikasi yang enak, ya opo enak untuk mencapai itu, ya. Makanya tadi Pak Pahit mengatakan bahwa persahabatan itu penting, iya kan? Bukan persaudaraan, tapi bukan persaudaraan. Ya, persaudaraan itu awal. Semua itu adalah saudara. Begitu. Ya. Konsepnya begitu ya. Ya, entah itu dari Nabi Adam dan Hawa atau mana itu saudara. Ya. Tapi persahabatan itu adalah dari ini ke ini. Nah, kemudian dari ini kita bergandengan tangan untuk mencapai tujuan. Itu ya. Pak Rektor ini tidak kalah filosofinya dengan Pak Tiono, luar biasa. Jadi sama-sama, kita sama-sama. Sekarang kalau sudah bergandengan tangan begini, Pak Rektor kan tadi menempatkan bahwa Bapak sekarang adalah pada posisi milestone kedua, menempatkan Teaching Innovation. Nah, apakah Bapak harus merekrutmen orang, terus kemudian menempatkan posisi-posisi itu pada jalur sesuai dengan visi misi yang dilaksanakan? Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau kita itu bicara milestone, itu kan kita diawali 2019. Ya, 2019 itu kita punya misi, kita input kita benahi, proses kita benahi dengan harapan outcome itu harus clear semuanya. Nah, pada saat itu kita mau melakukan itu pada bulan Maret 2020 kita itu lakukan yang kita akan mengatakan suatu raker besar-besaran, ya kan? Betul. Kalau Bapak masih mengatakan bahwa manusia utama, jadi bisnis kita, bisnis kita adalah bisnis kemanusiaan. Core-nya adalah manusia. Ya, manusia. Nah, ini yang harus ditatap. Nggak boleh kaku, betul. Nggak boleh kaku. Jadi kita harus menyapa, harus menyentuh, kemudian memegang kayak gini. Dan itu lebih sulit ya daripada sulit. produk. Produk ya. Ini yang lebih sulit. Agak sulit. Nah, ini perlu pendekatan. Emotional agility adalah sangat penting. Sentuhan yang penuh emosional di dalam suatu pelayanan. Tapi wajarlah bila mana ada sentuhan-sentuhan yang disentuh masih belum menerima, itu adalah wajar. Itu ada tantangan di dalam suatu bisnis kemanusiaan, bisnis di dalam bisnis pendidikan bagaimana? Bisnis pendidikan itu harus bisnis yang betul-betul memberikan masa depan pada peserta didik. Ingat, ingat itu. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, kita harus membuat suatu input, kita proses dengan baik, dengan apapun kondisinya, karena itu adalah suatu keniscayaan, dan kemudian proses kita jamin, maka kita kuatkan penjaminan mutunya di dalam suatu proses. Karena ini adalah suatu kegiatan pendidikan, maka di dalam penjaminan mutu itu adalah PP, IPP itu harus dikedepankan. Nah, inilah teman-teman harus melakukan itu. Teman-teman harus menyadari itu adalah suatu hal yang keniscayaan harus kita lakukan agar mahasiswa kita lulus nanti itu outputnya bagus dan kemudian outcome-nya bagus, sehingga mereka itu punya peluang yang sangat tinggi itu di dalam masa depannya. Ini harus dipahami. Wah, Pak Rektor sampai ke sana ya arah pemikirannya karena lulusannya lebih penting dapat pekerjaan daripada sombong-sombongan. Itu. Yang paling penting itu ya gitu. Gitu ya, Pak. Gimana kita bisa jamin nggak
bahwa lulusan kita itu betul-betul punya masa depan. Iya. Nah, masa depan yang paling pendek itu adalah mereka itu mendapatkan suatu penghasilan. Penghasilan. Bukan kemudian kita bicara mengenai teknologi yang canggih, setuju. Kemudian membuat suatu pameran keilmuan yang canggih, tetapi yang real saja bahwa apa yang kita berikan itu adalah menjamin masa depan mereka itu adalah betul-betul realistis. Nah, itu pesan orang tua sebenarnya, Pak. Iya. Itu dititipkan kepada kita selama 4 tahun ya. Harapannya harus selesai bisa kerja. Nah, bagaimana semuanya terjadi? Betul. Nah, tadi kacang, ojo ninggalan jaran. Kembali ke situ lagi ya, Pak ya. Kayak gitu. Oleh karena itu lulus itu nanti itu ada suatu siklus. Sehingga para lulusan, alumni itu bisa kembali pada dosennya untuk diskusi lagi, memberikan suatu memberikan pengalaman setelah mereka bekerja, sehingga betul-betul perguruan tinggi. Siklus kontinuitas ada ya, Pak ya? Ada, harus. Sirkulasinya ada. Tapi kan mewujudkan itu kan harus semangat pagi. Oh iya. Iya enggak? Iya, setuju saya. Harus semangat pagi. Semangat pagi. Ya, kan? Boleh, ya. Ini coba ini lingkungan harus gigi. Betul. Kita harus betul-betul menemukan keseimbangan hidup. Iya. Karena hidup itu harus seimbang. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita lakukan, ya. Kita itu sudah bergerak pada dunia pendidikan, bagaimana dedikasi kita itu adalah kita dedikasinya pada dunia pendidikan, yang wujudnya adalah bagaimana kita menyapa mahasiswa, bagaimana kita menyapa lulusan, dan bagaimana kita menyapa tentang kehidupan yang lainnya, gitu loh. Pak Rektor, ya. Kalau kampus kita banyak, saya perkembangannya sangat luar biasa. Kampus Ngagel itu dikatakan sebagai kampus amanah, kampus Dukuh Menanggal sebagai kampus peduli, kampus Kalikatir ini sebagai kampus yang sangat gigih, karena kita harus nanjak dulu. Betul kayak kita ini sekarang ya. Pak Rektor, berkaitan dengan teaching innovation, apakah nanti di inovasi itu di Buana sudah memiliki apa saja? Mungkin laboratorium atau mungkin kerjasama seperti apa, Bapak, supaya untuk mewujudkan yang teaching innovation itu? Teaching innovation itu harus kembali pada apa yang dikatakan PPLP. Kita harus meningkatkan mutu, kemartabatan, dan pada ujungnya adalah kesejahteraan. Ke sana, Pak ya? Ke sana. Akhirnya harus kesejahteraan. Ke sana. Lah, kesejahteraan itu bukan berarti fisik saja, tapi batiniah kayak gitu. Ya, betul. Batiniah itu adalah hubungan kita itu betul-betul penuh persahabatan. Jadi bagaimana mahasiswa itu kita ajak bersama-sama menjadi bagian yang utuh dari keluarga besar. Betul. Adalah Adi Buana. Nah, kayak gitu. Lah, pertanyaannya tadi, kita punya apa? Pertanyaan kita. Iya kan? Kita punya apa ya? Nah, pertanyaan punya apa? Di dalam Teaching Innovation University yang kita lakukan, kita itu punya yang namanya misi. Iya, betul. Ya, kita punya misi. Lah, misi itu adalah 4. Tetapi kita langsung loncat aja, kita bahas tentang strategi kita. Dari misi langsung ke strategi. Ke strategi aja. Betul, ini kan kita ini bicara masalah praktis. Praktis, betul. Ya, kita praktis. Jadi di dalam mewujudkan di dalam suatu milestone tadi, teaching innovation ada 3. 3 kita lakukan. Pertama adalah kita kuatin pembelajaran kita. Penguatan pada pembelajaran kita. Nah, sekarang zamannya teman-teman kan hybrid learning. Maka yang namanya lab terpadu harus kuat. Betul. Nah, kita punya misi, yaitu adalah Virlenda. Itu adalah bagaimana virtual learning berbasis lingkungan itu harus kita kuati. Begitu ya, Pak. Jadi harus lingkungan ya. Makanya mudah digunakan. Kemudian tepat guna dan Virlenda itu adalah muara kita. Begitu ya. Virlenda itu Jadi semua suatu sivitas akademika itu harus memahami Virlenda itu apa. Virlenda itu kan gadis cantik. Namanya cantik. Cantik, iya kan? Nama perempuan yang cantik. Cantik. Dan itu adalah wanita yang menarik. Menarik itu selalu diwujudkan dengan keindahan keindahan. Nah, ini harus di-upgrade terus. Begitu. Nah, kita harus ke sana. Virlenda. Kemudian ada strategi kita ada income.
Oh, income. Ya, income itu ada interconnected. Oh, Jadi, interconnected ya, Pak? ya, interconnected, terhubung semuanya secara IT. Secara IT. Maka IT kita harus kuat. Hmm. Kembali lagi, semua lembaga-lembaga atau unit-unit komponen ini harus terhubung di dalam suatu komunikasi digital semuanya. Iya, betul. Ya, tentunya akan kita bertahap ya. Kayak gitu Dan itu memang kayak sudah saatnya. Oh, sudah saatnya. Itu harus Verlinda kan sudah jalan. Ya. Betul, perlu ada di upgrade. Iya, di upgrade lagi. Kemudian income melalui IT sudah jalan. Sudah jalan. Okay. Kemudian ya namanya laboratorium kita. Iya. Itu betul-betul harus kuat, betul. Di laboratorium. Iya, betul. harus betul-betul. Sekarang basicnya adalah memang laboratorium. Iya, mari karena kita. Pendidikan itu ke sana muaranya kan paling tempat-tempat untuk praktikum dan lain sebagainya di sana. Ya, jadi praktikum harus kita kuati. Ya, terutama adalah IT kuati. Di samping adalah suatu laboratorium berbasis pada keilmuan masing-masing. Ini juga kita kuati. Setelah itu apa? Celia. Oh, nama perempuan lagi, Pak? Perempuan lagi. Pak Rektor ini selalu penuh dengan yang keindahan dan itu yang nonton itu jangan guyu itu, ya. Iya, berarti harus cantik lagi. Iya, jadi ini ada Verlinda, ada income, ini adalah Celia. Ya, itu ya kan. Income itu tengah-tengah. Income itu kan kalau kamu ngomong kan duit itu. Jadi semua itu adalah perlu duit, semua itu perlu energi untuk membangun bagaimana suatu kita itu bermartabat. Saya potong Pak Rektor karena kita lagi ngomongin yang Celia kayaknya lebih cantik daripada Verlinda. Nanti kita harus duduk bersama ya. Dulu kita nanti akan ngomongin Celia dengan Pak Rektor karena anggapan saya akan lebih cantik lagi. Kita sambil duduk dan sambil ngopi ini harusnya. Terima kasih. Sobat Civitas Akademika Universitas PGRI di Buana Surabaya. Kalau tadi saya menghentikan Pak Rektor di tengah jalan karena harus menceritakan yang namanya Celia, saya yakin ini akan lebih cantik dan saya yakin harapan-harapannya yang akan disampaikan ke saya, karena saya itu wartawan harus banyak tahu dan mengorek data dari Pak Rektor ini. Mungkin saya ingin tahu, Pak, Celia sejauh mana sih Pak kecantikannya sehingga daya tariknya itu harus kita ikuti seperti apa Pak Rektor? Iya. Mas Sid, tadi kan kita itu bincang-bincang mengenai bagaimana milestone. Iya. Ya, milestone kita itu bagaimana? Ya, kita itu sekarang itu kan berdiri kokoh pada milestone pertama. Iya. Ya, itu adalah Teaching Innovation University. Ya, ini tadi beberapa pertanyaan kan sudah kita tadi diskusi mengenai Verlinda. Bagaimana itu gadis cantik itu berlenggak-lenggok pada saat COVID-19, ya kan? Kayak gitu maksudnya, ya. Nanti itu udah kayak itu. Kemudian kita bicara masalah income. Income kita itu ada interconnected, yaitu ada IT kita itu harus terkoneksi, ya, dalam bentuk program. Semua lembaga komponen itu harus terkoneksi dengan program-program kita, sehingga kita itu komunikasi itu bisa cepat, kolaborasi kita bisa cepat, sehingga kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan kita itu dengan cepat banget, ya. Sampai kapanpun juga. Ya, inilah. Sekarang ini ada pertanyaan yang menarik. Ya. Celianya sejauh mana kecantikannya? Celia itu ya apa? Iya. Repot ini ya. Wartawan satu, dikasih satu, tambah lagi. Tambah lagi. Ini saya tambahin lagi ya. Banyak program yang harus terkait dengan masalah unit Research University, kemudian Entrepreneur University. Semua itu terkait dengan masalah program, kemudian strategi bagaimana kita mengembangkan lembaga kita di bawah naungan badan penyelenggara, ya di bawah Pak Sutyono. Celia itu adalah memang hasil suatu renungan teman-teman. Begitu ya, Pak. Kalau malam hari kita merenungkan bagaimana kita itu harus mendapatkan suatu income, ya, supaya kita itu bisa memberikan terbaik bagi mahasiswa, kayak gitu ya. Itu ada. Celia itu kan gadis yang menarik, sama dengan Verlinda. Ya. Cuma kalau yang namanya Verlinda itu adalah terkait dengan masalah hybrid learning, kaitannya pembelajaran, learning management system. Tapi kalau ini enggak, ini adalah bisnis kita. Harapan kita itu adalah mahasiswa bisa membuat satu startup yang baru. Ya, tadi saya katakan kan, kita tadi kan diskusi bagaimana kita bisa menjaminkan harapan masa depan mahasiswa. Betul. Nah,
Selia ini adalah salah satu mediator. Ya, begitu. Selia ini adalah satu variabel intervening yang harus kita laksanakan, tentunya step by step. Ya, ini kayak gitu. Selia itu adalah collaboration, experience, kemudian learning, investment, adibuana. Penekanannya pada investment. Ya, investment. Ya. Oleh karena itu, yang namanya Selia ini kita itu adalah bersama-sama menginvestasikan, bersama-sama kita itu adalah belajar, bersama-sama kita itu adalah belajar bisnis secara kolaborasi. Ini yang harus kita lakukan. Makanya namanya adalah Selia. Ya, jadi collaboration, ada investmentnya, ada experience. Tapi tetap harus ada experience. Experience. Nah, betul. Apa yang dipunyai, apa yang kita punyai, teman-teman dari istilah akademika itu kita ajak mereka untuk investasi di Selia. Mari kita belajar bersama. Kita suguhkan yang terbaik. Itu adalah bagi sifat akademika, khususnya adalah mahasiswa. Sehingga Selia ini itu adalah sangat menghubungkan antara komponen-komponen, terutama adalah kemahasiswaan. Karena di kemahasiswaan itu ada yang namanya inkubator. Ingat kan? Inkubator bisnis. Betul. Inkubator. Nah, itu adalah suatu unit yang memang untuk melatih, untuk mengajak. Harapannya mahasiswa itu bisa membuat suatu startup yang baru. Betul. Wadahnya di Selia. Di Selia itu. Selia. Siapapun boleh investasi, terutama adalah para pegawai adibuana. Pegawai itu ada dosen, kemudian dosen, ada teknik, dan kemudian teman-teman yang lain pemerhati adibuana. Ini kita harapkan. Ayo kita sama-sama. Sama. Harapan kita bahwa Selia itu akan berkembang, berkembang baik itu nanti di Menanggal, baik itu di Ngage, baik itu nanti itu di Kalikatir, dan kemudian ada di Lamongan maupun di Blitar. Ayolah kita sama-sama, kita belajar bersama, kita berkolaborasi bersama untuk bagaimana kita belajar investasi di dalam suatu bisnis. Kita lakukan secara gradual, step by step. Tentunya ke depan akan menjadi suatu baik untuk kemandirian suatu university sesuai dengan milestone kita, yaitu menjadi entrepreneur university. Yang kita canangkan tahun 36 Adibuana sudah punya holding. Seperti yang disampaikan Pak PLP tadi. Itu nanti holding. Oleh karena itu coba lihat nanti itu kita sekarang ke ke resto dan kafe dulu. Kemudian resto kita akan mengeksplor laboratorium kita, misalnya olahraga, fitness. Kita akan katakanlah kita entar lagi akan cobalah yang namanya Selia Floris misalnya gitu Floris. Ini harus didukung semuanya karena ini milik kita. Itu milik kita yang sudah lakukan. Itu. Kalau sekarang ini banyak holding perusahaan-perusahaan besar yang istilahnya ikut-ikutan mendirikan kampus, kita berbalik ya Pak ya. Punya kampus, punya riset, punya orang berpendidikan, kemudian larinya ke holding. Nah itu memang siklus seperti itu dibuat atau by design, atau memang hanya ada ide yang orang per orang, atau memang itu sudah by design Bapak? Di dalam suatu organisasi itu masih harus berbasis pada perencanaan. Betul. Bagaimana perencanaan kita laksanakan dengan matang. Perencanaan itu adalah betul-betul kita rencanakan sesuai dengan situasional. Betul. Dan perencanaan itu harus betul-betul itu adalah kita peruntukan bagi kita, bagi negara dan bangsa. Itu ke depan kayak gitu sesuai dengan cita-cita pendiri kayak gitu kita pendiri. Oleh karena itu Selia ini juga didesain kayak gitu. Betul. Nah harapannya Selia itu adalah bisa
membuka suatu usaha-usaha baru lagi, dan usaha, dan yang paling penting bisnis kita itu adalah bisnis pendidikan. Semuanya orientasi pada pendidikan. Dengan Selia itu mahasiswa atau karyawan itu adalah bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan belajar bisnis. Itu, dan kemudian kita harapkan mereka lepas, tidak tergantung pada kita, tapi secara emosional itu adalah tetap bagian dari Adibuana untuk selamanya. Siklusnya kayak gitu. Ya, itu ya siklus kayak gitu. Dan kemudian kalau mereka menjadi alumni, mereka tetap akan menyapa Adibuana, menyapa adik-adiknya yang hadir, sehingga Adibuana itu bisa memberikan suatu kepedulian yang lebih luas. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, tidak untuk diri sendiri, tapi kepedulian yang lebih luas. Ya, sesuai dengan semangat pagi, peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Itu yang menjadi suatu digarisbawahi terhadap suatu kinerja kita. Itu saya kira kayak gitu. Pak Rektor, saya baru-baru ini melihat bahwa Adibuana itu kalau selalu kompetisi di sosial media itu selalu menang. Itu membuktikan bahwa dari 71 tahun 71 sampai dengan sekarang berarti keluarga besar Adibuana itu sangat luar biasa. Artinya dukungan di sosial media, dukungan di. Nah, Bapak, apakah dengan konsep yang kita sudah menjadi keluarga besar seperti ini, cita-cita Bapak seperti apa kira-kira dengan akan berkembangnya Adibuana yang sangat luar biasa ini? Iya, ini yang pertanyaan yang susah. Susah ya Pak? Ya, susah. Menjebak tuh nggak Pak? Bukan ya? Nggak menjebak ya? Susah ya? Saya kira pribadi Saudara Suyitno itu tidak pernah menjebak. Tidak pernah menjebak ya. Tapi itu adalah pertanyaan itu adalah memancing kita untuk mengeluarkan suatu energi kita, sehingga platform kita itu bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu lebih lega di dalam menyapa Adibuana. Itu kayak gitu. Jadi apapun yang bentuk kita lakukan, katakan holding apapun, atau itu Selia, Verlenda, atau income, itu memang untuk nantinya itu adalah memberikan suatu kemartabatan pada Adibuana. Nah, kemartabatan pada Adibuana tentunya itu adalah kemartabatan bagi negara dan bangsa. Kontribusinya harus begitu. Kayak gitu. Kita itu bergerak di dalam dunia pendidikan. Bisnis kita itu bisnis sosial. Ingat ya. Bisnis kita itu adalah bisnis sosial. Jadi apa yang kita berikan, kita lakukan, itu semuanya itu ada suatu hitung-hitungan, tetapi orientasinya itu adalah pada kepedulian. Pada kepedulian. Kita harus care. Care pada sesama kita, care pada nusa dan bangsa, tentunya adalah care pada dunia. Itu kayak gitu. Makanya peduli kita letakkan pada utama. Jadi tujuan kita bisnis itu adalah bukan bisnis-bisnis yang betul-betul kita untung mencari keuntungan yang berlebihan, arahnya tidak ke sana ya Pak ya. Tujuannya adalah untuk kepedulian, untuk kepedulian, untuk suatu mutu, untuk suatu kemartabatan, untuk suatu kesejahteraan. Ini yang masih catat semuanya, ke sana. Kemudian kita itu betul-betul harus amanah, keamanan kita jaga. Itu adalah kehadiran Adibuana, kehadiran badan penyelenggara di situ. Artinya apa? Bahwa kalau kita itu adalah amanah, itu kayak namanya trustful, kepercayaan kita, kejujuran kita, dan sebagainya. Itu harus kita jaga betul. Itu adalah bisnis kita di situ harusnya. Dan kemudian adalah gigih. Gigih itu kan resilient. Jadi bagaimana kita itu adalah bergerak, berkarya, untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Memprediksi sesuatu masalah itu adalah untuk ke depan. Ini harus kita lakukan. Oleh karena itu, pada pada semangat pagi, maka itu adalah ada innovation. Tentunya pertanyaan, apa sih innovation itu?
Iya kan? Dan itu pertanyaan saya terakhir, Pak, karena sudah lengkap. Dan itu harus menjadi pertanyaan terakhir. Oke. Saya harus melanjutkan melalang buana lagi, mencari sumber-sumber informasi yang baik. Oke. Ya, Berarti segmen terakhirnya Bapak harus menjelaskan tentang Ya, inovasi. Biar innovation. bekal saya pulang lengkap, Bapak. Oke, ya. Silakan, Bapak. Oke. Ya, jadi gini. Innovation itu mesti berpijak pada tantangan. Oh, begitu. Ya, Iya. berpijak tantangan. Berpijak pada sesuatu yang ingin menyelesaikan satu masalah yang ada. Karena kehidupan kita itu adalah penuh tantangan, penuh masalah, dan itu hidup. Nah, kemudian inovasi itu di mana? Inovasi itu adalah bukan kreativitas. Iya. Ya, Iya. kreativitas itu adalah bisa berpijak pada sesuatu yang ada. Kita ODET, kita lukis sana sini, Iya. kita bongkar, kita berikan apa dan sebagainya, ya. Maka memunculkan suatu kreativitas baru. Ya, kita meng-create, ya, itu adalah suatu perjalanan kognitif yang tinggi di Iya. dalam dunia pendidikan, ya. Ini Betul. sesuatu yang kita kreatifkan, ya, kita create, katakan, itu nggak ada apa-apanya, Pak Ed. Jika sesuatu itu nggak laku dijual, ya, Betul. iya kan? Betul, ya. Nah, tidak laku dijual. Jadi kalau kreasi kita itu bisa laku dijual, itu harus ada naluri-naluri bisnis. Ya, sehingga sesuatu yang kita kreasikan itu harus mampu kita jual, sehingga menimbulkan sesuatu kesan yang baru, rasa yang baru, imajinasi yang baru, ya, sehingga menghabiskan duit, ya. Nah, itu baru inovatif. Ya. Berarti bisa nyari duit, Ya, tidak hanya menghabiskan iya. duit Lah, saja. nggak bisa. Kenapa? Pengembangan. Kita kekaryaan itu nggak mungkin, nggak ada Iya. energi itu. Iya. Begitu kreatif kita itu adalah dibutuhkan sebagai solusi, maka itu akan menghasilkan suatu kreativitas baru, menghasilkan suatu imajinasi baru, menimbulkan suatu inovasi-inovasi yang baru. Oke. Ya, itu yang konsep-konsep daripada inovatif yang ada, gitu ya. Oke. Pak Oke. Rektor, terima kasih. Bukan sesuai dengan arahan ya. Saya menimba ilmunya hari ini lengkap banget. Oke. Artinya saya mencari informasi tentang kacang dan lanjaran itu dari PPLP. Nah, kacang dan lanjaran tidak akan jalan kalau tidak ada pelaksana yang luar biasa. Ya. Saya menggurui atau berguru di Pak Rektor, Pak Pandowo mulai dari waktu di LPPM, lembaga risetnya. Artinya ketika Bapak membuat acuan yang berdasarkan milestone yang dibuat itu sangat luar biasa, aplikatif, dan tidak hanya ditulis saja. Katanya Bapak menyampaikan kepada kami, kalau bisa jangan hanya menjadi pendengar, Iya. tetapi juga sebagai pencatat dan penulis. Iya. Dan seorang penulis yang baik itu aplikatifnya harus juga sesuai dengan arahan. Saya setuju. Setuju ya Pak ya? Makanya kita itu jangan berkarya untuk dirinya sendiri. Itu yang penting ya Pak. Ya. Ya, kalau sudah waktunya, Oke. mari kita pikirkan bagaimana kekaryaan itu bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Saya Ya, setuju. ya. Betul, betul. Ya, itu tolong dicatat. Iya, Ya. saya setuju. Dan Ya, itu. saya juga kayak gitu. Apa yang kita gariskan dan sebagainya, mari kita berikan pada pada generasi yang muda, dan kayak kita ini akan memberikan suatu kayaknya seperti lawan diskusi, Iya. supaya mereka itu bisa hidup dengan santun, berbudaya, ya, dan kemudian saling menghormati. Ya, itulah kacang tidak boleh meninggalkan lanjaran. Ya, ya. Kalau sudah gitu kayak gitu akan terus berkelanjut. Nah, itu harus siklus. Ya, siklus Kayak betul, gitu, Pak. ya, Dan siklus. ketika di puncak tidak boleh berhenti. Tidak boleh. Berjuang lagi ya Pak ya. Iya, Oke. kita harus berjuang, berjuang, Karena gitu ya. setiap situasi berbeda. Berbeda. Setiap zaman berbeda. Iya, Setiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zaman. iya pasti. Hidup itu Pak Ir. Harus begitu ya Pak ya. Hidup itu adalah probabilitas. Probabilitas ya Pak Ya, ya. semua itu kemungkinan. Kemungkinan. Kita harus mengambil suatu
probabilitas yang maksimum di dalam kehidupan kita, Gitu ya Pak. Ya? tanpa menyakiti, Tanpa menyakiti. ya tanpa punya rasa dendam, ya Iya, betul. senyum, Itu yang penting ya Pak. Ya? berbeda itu boleh, boleh ya. beda itu boleh. Memang hidupnya berbeda, iya kan, berbeda. Kalau nggak ada perbedaan kita tidak bahagia, ya oke. Oke. Ya. Terima kasih bekal yang Oke. banyak, sobat Civitas Akademika Universitas Bukit Raya di Buana Surabaya. Saya tidak berani menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Rektor. Sangat luas dan sangat dalam. Ini memang bekal untuk kami, nanti bekal untuk alumni-alumni, dan memang alumni yang hebat atau kampus yang hebat itu adalah kampus yang memikirkan alumninya bisa bekerja apa enggak. Ya, itu sangat penting. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya salaman dengan Pak Rektor. Oke, terima Selalu kasih. diberikan kesehatan dan Semangat. harus continue dan harus tetap berjuang, Pak. Jangan Iya. boleh berhenti di tengah-tengah. Jangan pernah patah. Jangan pernah patah. Iya. Itu yang sangat Jangan pernah penting. mengeluh. Jangan pernah mengeluh ya Pak. Ya. Dan senyum. Itu yang penting. Terima kasih Iya. sahabat Civitas Akademika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.